Baik, di sini saya akan memasukkan data yang ada di Word ke Excel. Akan tetapi kita harus menyimpannya terlebih dahulu di file dan terus kita masukkan ke Excel melalui tekan Alt Foo. Terus kita cari yang data yang kita sudah save ke file kita, terus kita tinggal masukin ke Excel. Nah, terus yang di bawah ini itu terbawa semua dari Word, kita hapus terlebih dahulu biar karena ini tidak dibutuhkan, kita hapus terlebih dahulu, baru kita membuat atau menambahkan kolom-kolom yang ada di data-data yang di atas. Nah, setelah sudah dihapus semua yang di bawah, terus saya akan menambahkan rata-rata nilai yang diperoleh oleh siswa. Rata-rata nilai, terus habis rata-rata nilai. Nah, kolom di samping rata-rata nilai itu kita kasih lagi predikat. Nah, kita tebalkan nama predikatnya. Nah, setelah predikat sudah kita tulis, sudah kita ketik. Nah, selanjutnya kita akan di kolom selanjutnya kita akan menulis keterangan. Nah, setelah kita menulis keterangan, kita blok dari rata-rata nilai sampai ke keterangan, terus kita tambah garis. Nah, terus kita setelah kita tambah garis, kita perlebar agar rata-rata nilai itu, nama rata-rata nilai dan predikat dan keterangan itu menjadi rapi. Maksudnya masuk ke dalam kolom semua. Nah, setelah rapi, itu kan ada kolom di bawah predikat yang kosong. Nah, jadi predikat itu ada kriterianya. Kriteria A itu nilainya 90, rata-rata 90 dari setiap mapel, atau kebanyakan dari 90 setiap mapel, dan B itu kriterianya 80 sampai 89. Kriteria C itu dari 70 sampai 79. Nah, dan kriteria D itu dari 60 sampai 69. Dan kriteria yang paling terakhir itu E, itu yang bernilai 60. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai rata-rata siswa. Nah, kita blok dari nilai matematika sampai nilai bahasa Inggris, terus kita tekan Alt HUA. Nah, itu akan terhitung dengan secara otomatis. Nah, setelah kita hitung secara otomatis, kita blok dari nama, terus pergi ke rata-rata nilai, terus tekan kontrol, terus kita blok sampai ke bawah lagi. Setelah itu kita ke Polygon Community Insert, terus ke menu diagram batang. Nah, setelah jadi secara otomatis diagram batangnya, kita perbesar terlebih dahulu biar diagram batangnya kelihatan dengan jelas. Nah, terus title-nya kita ubah ke rata-rata nilai siswa. Kita ubah ke rata-rata nilai siswa per siswa, rata-rata nilai per siswa. Kita ubah rata-rata nilai per siswa. Nah, setelah kita membuat diagram batang, selanjutnya kita akan membuat diagram garis ambang kelulusan siswa. Nah, kita blok dulu dari rata-rata nilai siswa, kita blok, terus kita
pergi ke menu insert, terus ke charts, terus alt charts, terus kita pergi ke line. Nah, di situ akan ada diagram garis ambang. Nah, kita milih sesuai dengan kecocokan kita sendiri. Nah, setelah itu setelah kita menemukan, kita oke. Nah, terus dia akan secara otomatis keluar. Terus kita tarik ke bawah ke kolom yang kosong biar kelihatan dengan rapi. Terus kita perbesar, perlebar, terus kita ganti chart title-nya, kita ubah ke garis ambang kelulusan siswa. Garis ambang kelulusan siswa. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan membuat diagram ambang kelulusan siswa, kita pergi ke menu data, ke data yang awal kita kerjakan di atas. Terus kita tentukan nilai siapa yang lulus. Nilai yang lulus itu targetnya di atas 70 dan yang remedial 70 ke bawah. Nah, kita akan menentukan siapa saja yang lulus. Nah, kita ketik yang lulus, yang remedial kita ketik remedial sesuai dengan nilai-nilai siswa yang ada di datanya kita. Nah, setelah kita sudah menulis yang remedial dan yang lulus, dan kita juga sudah menghitungnya, ada berapa yang lulus dan ada berapa yang remedial. Nah, yang lulus itu berjumlah 17 orang dan yang remedial itu berjumlah 8 orang. Nah, sedangkan kita kalau mau membuat diagram lingkaran, kita tidak bisa menggunakan yang remedial dan lulus saja, akan tetapi kita akan membutuhkan bantuan data dari jumlah orang yang remedial dan yang lulus. Nah, setelah itu kita blok, terus ke menu insert, terus pergi ke diagram lingkaran. Terus kita akan menyesuaikan dengan kemauannya kita dari diagram lingkaran ini. Nah, jadi setelah kita mempunyai data tambahan untuk menghitung berapa persen yang remedial dan yang lulus, nah kita sudah membuat itu dengan diagram lingkaran karena sudah ada data tambahannya itu. Nah, di sini kita ubah chart title-nya, grade title-nya kita ubah ke jumlah lulus dan remedial. Setelah itu kita lanjut ke pengelompokan siswa laki-laki dan perempuan dan sesuai nilai permapelnya. Sebelum kita menentukan kelompok siswa laki-laki dan kelompok perempuan, kelompok wanita, alangkah baiknya kita akan memvariasikan kolom yang paling atas itu berwarna biar kelihatan dengan rapi. Setelah sudah rapi, kita tekan kolom 1, kolom di data awal, terus kita pergi ke data, terus ke filter, terus ke jenis kelamin kita select all-nya kita matikan, terus kita ke L sesuai dengan jenis kelamin. Nah, itu sudah terkelompokkan yang laki-laki. Setelah terpisahkan, kita
blok dari nomor sampai ke remedial paling bawah, paling pojok bawah. Terus setelah ke blok, kita Ctrl C, terus kita cari kolom yang kosong di bawah, terus kita klik kanan, terus paste yang 1 2 3, terus kita kasih dia kolom dengan cara kotak. Kita tekan kotak di atas, dia akan ke kolom semua. Nah, begitupun dengan jenis kelamin perempuan, kita centang di bagian P, terus kita OK. Nah, terus kelompok jenis kelamin perempuan sudah terkelompokkan di data di atas. Terus kita blok juga dari nomor sampai ke lulus pojok bawah. Laptop agak nge-lag. Terus setelah ke blok, kita Ctrl C, cari kolom yang di bawah, terus kita tekan kanan, terus kita paste di 1 2 3, terus kita kasih kolom lagi dengan tekan kotak yang di atas, terus dia ke kolom dengan sendirinya. Terus habis itu kita rapikan lagi data awal kita, centang semua L, jenis kelamin L dan perempuan dan P, dan data awal kita kembali dengan semula tanpa merusak data yang kita copy paste. Terus kita rapikan, tebalkan, terus kita kasih warna begitupun data kelompok perempuan kita tebalkan, terus kita kasih warna. Nah, setelah selesai kita mengasih warna, sekarang kita akan menghitung nilai per mapel kelompok laki-laki. Nah, kita blok dari matematika, terus sampai ke bahasa Inggrisnya kita blok, terus kita ke menu insert, terus ke diagram batang, terus kita tarik ke samping. Sudah ada diagram batangnya, kita tarik ke samping, kita lebarkan biar diagram batangnya kelihatan nanti. Terus nilai di atasnya juga pasti bakal kelihatan. Kita ada tekan tombol plus, kita tombol plus, terus kita centang, terus keluar dengan secara otomatis nilai-nilainya. Nah, kita ubah card, title-nya ke rata-rata nilai mata pelajaran, rata-rata nilai mata pelajaran. Terus di sampingnya kita kasih nilai siswa, kita kasih nilai siswa. Nah, terus yang di bawah kita kasih urutan siswa. Nah, kita kasih urutan siswa. Kita kasih
urutan siswa, terus kita tekan yang tanda selain 1, selain 2, selain 3 itu kita tekan, terus kita ke menu kayak gelas-gelas kaca, terus kita ke sesuai dengan tanda yang kita tekan tadi. Nah, tanda yang pertama kita tulis matematika karena blok pertama matematika. Kita tulis matematika. Kita tulis matematika. Terus kita pergi ke menu payung lagi, terus kita tulis lagi di oranye, warna oranye itu bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia di blok yang kedua. Begitupun seterusnya sampai warna itu terisi dengan mata pelajaran yang sesuai yang ada di blok nilai siswanya. Setelah kita selesai menghitung nilai kelompok laki-laki, kita akan menghitung nilai kelompok perempuan. Caranya sama kayak menghitung nilai laki-laki.